Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Malik Rivaldi dengan NIM 24 10 80 227. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama, masuknya Islam ke Spanyol. Sejarah masuknya Islam ke Spanyol dimulai pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah sekitar tahun 711 Masehi. Sebelumnya, umat Islam telah menguasai Afrika Utara. Dari sana mereka melihat peluang untuk menaklukkan wilayah Spanyol yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Gotik yang sedang lemah. Tiga tokoh besar memimpin ekspedisi ini, yaitu Tarif bin Malik, Tarik bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Mereka menyeberangi Selat Gibraltar dan membawa cahaya Islam ke Eropa Barat. Sejak saat itulah Spanyol atau Andalusia menjadi bagian dari peradaban Islam selama hampir 8 abad. Perkembangan Islam dan kejayaannya. Setelah penaklukan, Islam berkembang pesat di Spanyol. Puncak kejayaan terjadi pada masa Abdurrahman III, ketika kota Cordova, Granada, dan Seville menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Kemajuan terjadi dalam bidang sains, filsafat, fikih, seni, dan sastra. Cordova bahkan menjadi kota paling maju di Eropa dengan penerangan jalan, taman-taman indah, dan perpustakaan besar. Dari peradaban inilah lahir pengaruh besar yang menginspirasi kebangkitan Renaissance di Eropa Barat. Namun, kejayaan itu akhirnya berakhir setelah runtuhan Kerajaan Granada pada tahun 1492 Masehi. Nah, eh, di sini ada 4 periode pemerintahan Islam di Spanyol. Perjalanan panjang Islam di Spanyol terbagi menjadi 4 periode besar ya. Periode pertama 710 sampai 755 Masehi adalah masa pemerintahan gubernur yang diangkat oleh dinasti Umayyah di Damaskus. Selanjutnya periode kedua dimulai dengan berdirinya dinasti Umayyah Spanyol dipimpin oleh Abdurrahman I hingga Abdullah. Periode ketiga adalah masa keemasan ketika para penguasa seperti Abdurrahman An-Nasir dan Hakam II menyandang gelar khalifah dan memimpin dari Cordova. Periode keempat dikenal sebagai masa Muluk Al-Tawaif, yaitu masa perpecahan menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Seville dan Toledo. Perpecahan inilah yang perlahan melemahkan kekuatan Islam di Spanyol. Selanjutnya kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa keemasan, para khalifah seperti Abdurrahman Ad-Dakhlil dan Al-Hakam II mendorong kegiatan ilmiah secara besar-besaran. Mereka membangun universitas, perpustakaan, dan pusat riset di Cordova. Toleransi antaragama ditegakkan, membuat para ilmuwan Muslim, Kristen, dan Yahudi bisa hidup berdampingan. Cordova pun menjelma menjadi kota ilmu pengetahuan terbesar di dunia saat itu, bahkan menyaingi Baghdad dalam kemajuan peradabannya. Selanjutnya, filsafat. Dalam bidang filsafat, Spanyol melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Majah, Ibnu Tufail, dan terutama Ibnu Rushdi atau Averroes. Ibnu Rushdi dikenal sebagai tokoh yang menafsirkan pemikiran Aristoteles dan mengajarkan kebebasan berpikir dalam Islam. Selanjutnya di bidang sains, lahirlah ilmuwan seperti Ahmad bin Ibas, ahli pengobatan, Abbas bin Farnas, ahli kimia dan astronomi, serta Ibrahim Al-Nakas, pakar ilmu bintang. Bahkan terdapat ilmuwan wanita seperti Ummi Al-Hasan, seorang dokter ternama dari Cordova. Semua ini menunjukkan betapa terbukanya dunia Islam terhadap ilmu dan penelitian. Selanjutnya, sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi, muncul nama-nama besar seperti Ibnu Jubair,
Ibnu Batutah, Ibnu Al-Khatib, dan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai perintis ilmu sosiologi dan filsafat sejarah. Sementara dalam bidang hukum Islam, masyarakat Spanyol menganut mazhab Maliki yang disebarkan oleh Ziyad bin Abdurrahman dan didukung penuh oleh para penguasa. Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik menjadi pedoman utama dalam hukum dan kehidupan sehari-hari umat Islam di Andalusia. Selanjutnya, musik dan kesenian. Islam di Spanyol juga mencapai puncak dalam bidang seni dan musik. Musisi dan seniman seperti Ziryab memperkenalkan musik dan budaya yang elegan di Istana Cordova. Ziryab dikenal sebagai pelopor mode, tata krama, dan musik klasik yang bahkan memengaruhi Eropa. Selanjutnya, dalam arsitektur, berdirilah Masjid Cordova yang megah dan Istana Alhambra di Granada, simbol keindahan dan kejayaan Islam. Kota-kota Islam memiliki sistem air bersih, taman, dan penerangan, sesuatu yang belum dikenal di Eropa pada masa itu. Faktor kemunduran. Sayangnya, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Konflik di antara sesama penguasa Muslim, perebutan kekuasaan, dan serangan dari kerajaan Kristen membuat Islam di Spanyol mulai melemah. Krisis ekonomi dan hilangnya semangat persatuan mempercepat kejatuhan. Tanpa ideologi pemersatu, satu persatu wilayah Islam dikuasai musuh. Hingga akhirnya Granada jatuh pada tahun 1492 Masehi, menandai berakhirnya peradaban Islam di Spanyol. Gerakan Averroisme. Pemikiran Ibnu Rushdi tidak mati bersama kejatuhan Andalusia. Karyanya menyebar luas ke Eropa dan menginspirasi gerakan Averroisme, yaitu paham yang menekankan rasionalitas dan kebebasan berpikir. Dari ide-ide Ibnu Rushdi inilah muncul gerakan reformasi pada abad ke-16, rasionalisme pada abad ke-17, dan bahkan pencerahan pada abad ke-18. Warisan pemikiran Islam inilah yang membantu membangun fondasi peradaban modern di Barat. Mahasiswa Kristen di Universitas Islam. Banyak mahasiswa Kristen dari Eropa datang belajar ke universitas-universitas Islam di Cordova, Seville, dan Granada. Mereka mempelajari ilmu pengetahuan, kedokteran, dan filsafat dari ulama Muslim. Di kota Toledo, mereka menerjemahkan karya-karya besar dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Setelah kembali ke negaranya, mereka mendirikan sekolah dan universitas, memulai kebangkitan Eropa. Dari sinilah lahir Renaissance, Reformasi, dan pencerahan, yang semuanya berakar dari peradaban Islam di Spanyol. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.